Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi agroteknologi semester 3 yang Ibu banggakan. Hari ini tepatnya hari Kamis tanggal 15 Oktober tahun 2020 pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat kita akan melaksanakan perkuliahan untuk metode statistika. Kurang lebih ini adalah pertemuan kita ke-6. Nanti Ibu cek lagi ya, ke-5 atau ke-6 lah ya. Baik, mahasiswa sekalian, Ibu harap kalian ada dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa maksimal mengikuti perkuliahan pada hari ini. Berikut Ibu akan sharekan materi yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Oke, bisa dilihat di layarnya, ya. Ini adalah materi yang akan kita pelajari, yakni konsep peubah acak dan sebaran peluang, atau bahasa Inggrisnya itu random variable concept and probability distribution. Ya, materi ini masih berkaitan dengan materi yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, masih berkaitan satu sama lain. Baik, kita mulai. Yang pertama tentang konsep peubah acak. Jadi, yang dimaksud dengan peubah acak itu merupakan suatu fungsi yang memetakan fungsi kejadian, di mana itu disebut dengan daerah fungsi, ke ruangan bilangan real, wilayah fungsi, kita sebutnya ya. Nah, fungsi peubah acak itu merupakan langkah awal atau langkah pada statistika untuk mengkuantifikasikan kejadian-kejadian alam atau fenomena-fenomena alam. Jadi, kita bisa hitung, kita juga bisa prediksikan gitu ya, karena kan statistik itu sendiri, probability. Kita ingat bahwa peluang dan probability bisa kita pakai untuk meramalkan suatu kejadian di alam nantinya. Ya, kemudian pendefinisian fungsi peubah acak harus mampu memetakan setiap kejadian dengan tepat ke satu bilangan real. Sebagai ilustrasinya begini. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu yang berisi 6 yang seimbang, maka ruang kejadiannya atau ruang sampelnya bisa kita senaraikan sebagai berikut R. S1, S2, S3, S4, S5, dan S6. Nah, salah satu peubah acak yang dapat dibuat itu, misal X itu merupakan jumlah sisi dadu yang bermata 6. Berarti bisa kita ambil S2, S4, dan S6. Kemudian, X sama dengan 0 jika sisi dadu ganjil. Berarti kita bisa ambilnya S1, S3, dan S5. Atau X sama dengan 1 jika sisi dadu 6. Ya. Jika sisi dadu genap gitu ya. Berarti ambilnya S2, S4, dan S6. Baik, kita lanjutkan. Mudah-mudahan kalian paham. Pemetaan fungsinya seperti ini. Jadi, pemetaan fungsinya jadi daerah fungsi itu sebelah kiri, yang tadi ruang sampelnya, S1 sampai S6. Kemudian wilayah fungsi, si peubah acaknya, yang mana? Apakah yang X0 ataukah yang X1? Gitu ya, tergantung dari fungsi peubah acaknya itu sendiri. Nah, sebaran dari peluang peubah acak X itu tergantung dari sebaran peluang kejadiannya, gitu ya. Jadi kita bisa buatkan tabel di mana memuat sisi yang muncul di kolom paling atas sebelah kanan, yang sebelah kiri itu kejadian, kemudian peluang kejadian dan X, ya. Nah, nanti kita ini kan S1 sampai S6. Berapa peluang kejadiannya? Untuk S1 1/6, S2 1/6, ya. Yang ketika kita tambahkan semuanya, nilainya itu harus 1, gitu ya. Kemudian sebaran peubah acak X itu kita bisa jabarkan sebagai berikut. Untuk P, X sama dengan 0, di mana dia meminta untuk nilai mata dadu yang ganjil, maka peluangnya adalah S1, S3, dan S5. 1/6, 1/6, 1/6, maka dijumlahkan dengan jumlah hasilnya adalah 3/6. Kemudian PX sama dengan 1, di mana X1 itu dia adalah jumlah sisi dadu yang genap.
Yang genap itu berarti S2, S4, dan S6. Jadi peluangnya X sama dengan 1 itu adalah 3/6. Sampai sini paham ya? Karena kita sudah bahas sekilas juga di pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan lagi ya. Nilai harapan peubah acak. Jadi yang dimaksud dengan nilai harapan peubah acak merupakan pemusatan dari nilai peubah acak yang jika percobaannya dilakukan secara berulang-ulang sampai tak berhingga kali gitu ya. Fungsi matematis atau secara matematis nilai harapannya rumusnya berikut ini. Ya. Ini untuk peubah acak diskrit, gitu kan? Ini untuk peubah acak kontinu yang sebelumnya sudah kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan sih kalian masih ingat karena baru beberapa hari ke belakang kita mempelajarinya. Nah, sifat dari nilai harapan ini, jika C itu konstansa, maka EC atau EC itu sama dengan nilai C atau konstantanya. Jika P kali A kali X, gitu ya, atau PAX, dikalikan dengan C yang konstanta tadi, maka E dalam kurung C kali X sama dengan C kali E kali X. Kemudian jika X dan Y itu adalah peubah acak, ya, maka E dalam kurung X plus minus Y atau sama dengan EX plus min gitu ya, EY gitu. Nah, contohnya seperti ini. Jika diketahui distribusi peluang dari peubah acak X seperti tabel ini ya, seperti tabel di samping. Nah, maka PAX gitu ya, kita sebutnya PAX adalah EX, di mana EX itu adalah masing-masing nilai dari peluang X-nya itu sendiri, kemudian EX-nya dikalikan dengan P, ya. Jadi ditanyakan berapa kali, kalau misalkan berapa kali X, 2 kali X berapa hasilnya dari X yang kita hitung sebelumnya. Contohnya EX, di sini nilai EX adalah 0, 1, 2, 3, 5, 4, 5, di mana masing-masing peluangnya ya, masing-masing peluangnya bisa kita lihat di sini ya, X, TX, 0 gitu. Dari mana ini? Dari hasil perkalian peluang dengan X. Bisa dipahami ya? 0 dikalikan 1/6, hasilnya adalah 0. Kemudian PXI yang ke-1, berarti sekarang ini ya, 1 dikalikan 1/6, hasilnya adalah 1/6. Kemudian yang 2 dikalikan 1/6, 2/6, dan seterusnya. Maka untuk nilai EX adalah kita ambil masing-masing X kali peluang X itu sendiri. Kita jumlahkan ya. 0 tambah 1/6, tambah 2/6, tambah 3/6, 4/6, 5/6, hasilnya adalah 15/6. Ya, kita tidak perlu menyamakan dulu penyebutnya karena sudah sama ininya per 6. Nah, di sini ditanyakan ya 3 kali gitu ya. 3. Maka E 3 kali X atau 3 kali EX. Karena EX-nya sudah diketahui 15/6, maka kita tinggal kalikan saja. Hasilnya adalah 45/6. Sampai sini mudah-mudahan paham. Kita lanjutkan. Sekarang ke ragam peubah acak. Nah, ragam dari peubah acak X itu didefinisikannya begini. V X sama dengan E dalam kurung X dikurangi E dalam kurung X tutup kurung pangkat 2 atau kuadrat. Sehingga EX kuadrat sama dengan E dalam kurung X kuadrat dikurangi E kuadrat X. Maka tunjukkan sifat-sifat dari ragam gitu ya. Jika C konstansa, maka VC sama dengan 0. Jika P kali A kali X dikalikan dengan konstansa C, maka V CX sama dengan C kuadrat kali V kali X. Jika X dan Y peubah acak, maka P
X plus min Y sama dengan Px plus Py plus min cos XY, dan seterusnya. Kita ambil contoh yang sebelumnya. Sehingga Vx itu adalah hasil perjumlahan ya kuadrat dari nilai yang tadi ya, 0 dikuadratkan 0, 1/6 pangkat 1, 1. Kemudian 2/6 kuadrat atau pangkat 2 jadi 4/6 dan seterusnya. Kemudian dikurangi yang X-nya yang tadi 15/6 baru dikuadratkan. Sehingga ragam peubah acaknya adalah 55/6 hasil perjumlahan ini dikurangi dengan 225/36. Hasilnya adalah 105/36. Sampai sini mudah-mudahan paham. Oke. Kemudian ada sebaran peluang populasi. Nah, ini yang kemarin kita bahas ya. Sebaran peluang diskret. Ya. Jadi yang disebut diskret ya peubah acak yang nilainya dengan cara mencancah atau mengcounting gitu ya. Macamnya ada Bernoulli, ada binomial, ada Poisson gitu ya. Kemudian sebaran peluang kontinu, ini juga sudah kita bahas. Ya, sebaran peluang bagi peubah acak yang nilainya bisa kita pakai dengan menggunakan alat ukur. Contohnya, macamnya, itu Ibu sudah bahas juga minggu yang lalu. Ada 4. Ada normal atau distribusi normal, kemudian ada Weibull, gitu ya, ada gamma, ada beta. Hanya beda istilahnya saja kalau kemarin ya. Nah, yang diskret dulu, diskret yang Bernoulli. Nah, kalau ini kejadian yang diamati, kemudian dia masuk ke kejadian biner, yaitu sukses atau gagal. Ya, peubah acak X-nya bernilai 1 jika sukses dan 0 jika gagal. Misal, peluang P sukses dan P sama dengan peluang sukses dan Q sama dengan peluang gagal, maka fungsi peluang Bernoulli dapat dirumuskan sebagai berikut. Px P, Pxp sama dengan P pangkat X, Q pangkat 1 min X. X sama dengan 0, 1 gitu ya. Kemudian binomial. Nah, kalau binomial atau Bernoulli itu yang saling bebas peubah acaknya. Jumlah dari kejadian yang sukses gitu ya. Peluang dari kejadian binomialnya, ini penulisannya. P dalam kurung X, N, P sama dengan C dalam kurung NX, P pangkat X, Q pangkat NX, di mana X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan sama dengan N, dan seterusnya. Di mana C, N, X itu sama dengan N faktorial per X faktorial dikalikan N jumlah data min X. Ya, ini untuk yang binomial. Nah, ini contohnya. Peluang turun hujan per hari diketahui P sama dengan 0,6. Jika pengamatan dilakukan dalam 1 minggu, hitunglah yang pertama itu peluang tidak turun hujan dalam 1 minggu, yang keduanya berapa peluang paling sedikit turun hujan dalam 1 minggu. Ini masuk ke contoh yang binomial, gitu ya. Kita lanjutkan ke sebaran peluang kontinu. Nah, ingat kalau misalkan ini kita pakainya integral gitu ya. Sebaran normal bentuknya dia simetrik, ada min, median, ada modus berada dalam satu titik yang sama, kemudian fungsi kepekatan peluangnya seperti ini nilainya, dan peluang kontinu di sini merupakan luasan di bawah kurva kepekatan normal. Ya, Ibu sudah jelaskan yang ini, Ibu sudah berikan contoh, Ibu sudah berikan tugas individunya, mudah-mudahan kalian masih ingat dan masih paham. Oke, setiap peubah acak normal karakteristiknya beda-beda, ya, perhitungan peluangnya memang akan sulit, tapi tidak mungkin tidak bisa jika kita pelajari dan kita kerjakan gitu ya. Lakukan transformasi dari X ya hingga N gitu, mu, sigma, kuadrat yang menjadi peubah acak baku normal, di mana kita ubah dengan Z
ya, sama dengan N gitu ya, 0,1 dengan menggunakan fungsi transformasi ini yang sudah kalian pelajari di minggu kemarin dan kalian dalami gitu ya, sampai nanti ketemulah harga masing-masing peluang si Z atau harga Z itu sendiri ya. Di mana kita dapatkannya itu di Z tabel. Tapi dengan catatan dia berdistribusi normal ya. Jadi masuknya perubahan acak normal. Oke. Bagaimana cara menggunakan tabel normal baku nilai Z disajikan pada kolom pertama. Ini nilai Z. Ya. Nilai Z sampai desimal pertama. Gitu ya. Nah, kemudian ada baris pertama. Nah, nilai Z desimal kedua. Ini ya. Nah, nilai peluang di dalam tabel normal baku adalah peluang peubah acak Z, ya, kurang dari nilai K. Seperti ini. Misalnya, berapa peluang Z kurang dari 2,42? Maka kita lihat di nilai Z yang 2,4, minus ya, minus 2,4 gitu ya, dan 2, 0,02. Sehingga nilainya adalah 0,008. Ya. Ini sudah dapat hasilnya. Oke. Materi kita sudah selesai ya untuk hari ini, alhamdulillah. Silahkan nanti kalian kerjakan kuisnya, dan untuk pertemuan ini belum ada tugas individu ya. Mudah-mudahan minggu depan pertemuan selanjutnya ada tugas individu biar kaliannya lebih paham. Oke, terima kasih mahasiswa sekalian. Ibu harap kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan pada hari ini dan kalian bisa terus belajar walaupun kita masih terbatas pada masa pandemi seperti ini ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.